pembahasan dari saya sama Bu Eni tanggal 17 sampai tanggal 20 September di Solo kemarin selama 4 hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Sehari full ya? Satu kamar. Tidak. Saya sekamar dengan Pak Polis Semusaksiaan. Bu Eni beda kamar. Nanti kalau sekamar malah Pak Dew ya? Iya. Sekali Bapak Dew. Iya. Makan dulu boleh dulu mana? Wah, ini sama. Ya, langsung aja. Nah, ini konsep 7 jurus BK ya. 7 jurus BK. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru termasuk guru BK dan kelas, guru wali dan wali kelas mata pelajaran dalam membimbing siswa secara holistik mencakup aspek pribadi, sosial belajar dan karir serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan mendukung pertumbuhan siswa. Apabila sekolah tidak aman dan nyaman, bagaimana perasaan siswa? Akan tidak enak. Seperti kayak kemarin kan ada suara bisik sekolah dalam mengajar kurang enak, suara yang terdengar oleh siswa itu kurang. Terus kemudian tentang karir, nah ini nanti 7 konsep BK akan saling berkaitan, yang dimana kita akan satu tentang kenali potensi. Ada mengelola emosi, kemudian tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, kemudian yang 2 ini aspek sistem, bangun kolaborasi, menata situasi. Ini sebenarnya ada lagunya tapi saya kurang hafal. Harusnya nyanyi loh. Tepuk Sakina. Tepuk Sakina. Tepuk Sakina. Ini kenali potensi. Nah, ini cukup disingkat saja nih Bapak Ibu. Karena kalau di Solo itu ada hampir 4 jam. Jam 8 sampai jam 12 cuma bahas kenali potensi. Kenali potensi. Kenali potensi. Kenali potensi ini. Tujuan asesmen minat di bakat kita sudah bisa tumbuh. Apa yang bisa kita kenali? Aku tahu dulu potensi, pandangan hidup. Tujuan membantu guru dan murid menemukan kekuatan dan arah terbaik perkembangan dirinya. Nah, sebenarnya ini kenali potensi itu ada aplikasinya Bapak Ibu. Di web, di Google itu ketik aja akupinter.id. Akupinter.id. Di situ ada gaya belajar, potensi belajar, terus ada kecerdasan manusia itu ada. Dan saya sudah kemarin setelah dari Solo itu harus mewajibkan pembahasan 2 jurus BK dan salah satunya adalah kenali potensi dengan gaya belajar. Monggo Pak Suri. Nanti hasilnya akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Nah, lanjut ke 7 jurus BK. Salah satunya di tes Aku Pintar ID itu ada kecerdasan majemuk, visual spasial, musikal, body kinestetik, interpersonal, verbal linguistik, dialogik matematik, natur smart, sama science smart, multiple kecerdasan ganda. Itu ada
bisa untuk di kelas 10 di Aku Pintar ID ya. Untuk mencari minat atau bakat anak itu bisa dipakai dan hasilnya langsung keluar tanpa menunggu lama. Hasilnya ya ini learning style. Nah ini ada 3. Jadi kemarin saya di kelas 10 Karawitan BC musik menerapkan ini. Ada yang kebanyakan itu kelas 1 itu kinestetik. Bocah sering tinggi kinestetik. Kemudian ada yang BC itu ada 1 yang kinestetik sama auditori. Auditori berapa, kinestetik berapa, visual berapa, itu semua ada di aplikasi akupintar.id. Ini ada tes potensi sama tes gaya belajar. Itu ada. Terus lanjut, kelola emosi. Ini saya percepat. Kelola emosi. Emosi ada berapa? Itu ada banyak. Ya, ada berapa? Nah, ini. Happy. Dasar, excited, tender, scared, angry. Ya, sebelahnya hijau itu bisa dibaca yang Bapak Ibu. Itu happy, bahagia, excited. Tender itu apa maksudnya? Proyek. Sekarat itu menakutkan apa gitu? Itu beberapa macam emosi. Emosi. Orang sering mengira emosi itu adalah marah, padahal itu adalah ekspresi. Ekspresi marah, terkejut, senang, sedih, biasa saja, terus excited. Ya, kalau ilat Jawa itu excited, tender, sekaret, angry, sampai itu yang ilat Jawa belum. Nah ini responsible decision making, jeda dan memilih tindakan. Emosi langsung ke respon tindakan. Emosi jeda ada respon tindakan. Jadi ketika orang emosi langsung apa-apa langsung diputuskan tanpa ada jeda. Sepertinya kayak gitu ya Bapak Ibu. Emosi langsung des. Kayak kemarin ada orang tua yang emosi langsung memutuskan tidak ke sekolahan. Ada. Setelah di beberapa hari diajak rembukan, akhirnya dia mau. Karena apa? Karena tidak mau. Kenapa tidak mau? Ya karena jawabannya adalah emosi. Cowok apa cewek Pak Beni? Ibu-ibu. Cantik. Biasa. Bukan resiliency, daya lenting. Artinya daya lenting. Anak hebat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang terus bangkit. Yang terus bangkit. Tujuannya melatih murid mempunyai daya tahan saat gagal, ditolak, kecewa, atau tertekan. Biasa proses dilakukan mengkhianati hati. Nah, ini contohnya kesuksesan, fix mindset kata-katanya ini. Saya bisa sukses jika punya bakat. Growth mindset. Saya bisa sukses dengan berusaha. Saya akan coba lagi.
terang, saya belum bisa. Mengapa masalah ini terjadi kepada saya? Solusi apa yang bisa saya upayakan? Itu kritik, saya sakit hati. Terima kasih, lebih baiknya apa? Terima kasih, saya akan memperbaikinya. Itu yang lebih tepatnya itu tentang growth mindset. Jurus keempat. Jaga konsistensi. Apa itu Bapak Ibu? Jaga konsistensi. Konsisten terhadap pilihannya. Nah, dalam jurus keempat ini saya menerapkan di kelas 11. Jadi waktu setelah selesai dari Solo harus ada OJL-nya melakukan dari 2 jurus PK. Yang pertama kenali potensi dari gaya belajar, yang kedua tentang jurus keempat jaga konsistensi. Setelah saya uji cobakan ke kelas 11, ternyata ada beberapa anak kayak BC itu ada 2 yang ya istilahnya mungkin lepas dari BC. Dan musik 1 ada perempuan yang kemarin pas lagi di Solo dia itu dia ketemu enggak bisa Cewek? ya, terus akhirnya ketemu sama Budi dan saya cek kembali ke jaga konsistensi, ternyata dia biasa sih Pak. Karena tinggal 3 lagi, monggo Bapak Ibu ini ganjil apa gendut B? Ya, ganjil ya. Mau menyanyi apa Pak Benny? Enggak. Oh, tadi kan mau nyanyi. Ganjil. Bisa masuk 1, tambahin genap, silakan berpasangan 2 orang di bawah. Oh, Bapak cewek? Bebas. Apa dingin? Pak Joko kan Bu? Ada bebas berpasangan. depan. Depan bisa. Kenapa? Ada. Oh, ada. Ya, depan-depan baik lah. Ada sama. Depan baik. Asli bumi. Oh ya. Banyak dokumennya kan dokumentasi. Jadi Bapak Ibu kemarin pas saya uji coba ke siswa tentang oh ya Pak Toro silakan. Langsungkan sama Pak Joko. ya. Jadi ketika saya membawa ke anak tentang konsistensi ya, saya beri satu pertanyaan tentang salah satu pasangan pokok tangannya ngepel. Oh, salah satu. Aku jawabannya ngepel satu aja. Satu ya? Ya satu. Oh satu. Silakan dilurus-lurus. Sama siapa Bu Bapak? Saya prosesnya bukan ngepel. Oh ya. Nah,
tentang jaga konsistensi ini. Misalkan Bapak Ibu itu sebagai siswa monggo, sebagai guru monggo. Jadi itu kita masih tetap di yang akunnya mau digodain. Godain kita dong. Ini kan itu kan mau terus digodain. selanjutnya sebaliknya yang gantian bukan, tapi bukan dilus terus, dirayu dengan kalimat. Contohnya gimana? Oh iya. Ini kalau berapa semua Coba dicontohin dengan buat D, Pak Deni. Gelap ki buat di. Buat D sudah. Buat dia itu kalau mau tangannya kebuka itu bayar bakso. Masa bakso doang bayar. Gue bang. Ikon. Lucu banget sampai sini. Kalau mau dicoba, silakan dirayu. Ayo Pak D, mau dirayu, Pak Deni. Ayo. Tadinya kan pasti G. Tapi sekarang gantian yang Pak Amin. Silakan dirayu. Kalau saya Kak siswa itu yang level pas sering ngeblung aja enggak. Oh, itu strategi sih. Itu bukan rayuan tapi strategi. Dia strategi itu rayuan. Ancaman malah. Ancaman Pak, katanya nggak boleh. Pak D, Itu masuk Pak D. verbal. Pak D ini kan terbuka. Iya. Tapi saya seperti ini langsung gini. Boleh. Tapi itu kan sentuhan fisik. Oh, Nggak boleh fisik. Fisik. Enggak kan semuanya gini saja. Sentuhan ya Pak. Bukan ini ucapan. Coba ngomong dengan ucapan. Oh, ada ucapan. Iya. Bukan dong. Nggak mempan. Oh, Rayu aku. Rayu aku. Rayu aku. Baik kebuka. Bukalah namanya enggak. Bukan tangannya, bukan celananya iya. Kalau celananya itu kan baik. Mesra banget kok. Apa? Cara merayu terbuka. Katanya dirayu dulu. Dia dirayu dari apa? Itu kalau buka nanti kita belikan bakso pergi kemana? Celong. Jelong-jelong. Nanti. Itu kalau itu gagal ganti yang lain gitu atau diberi uang. Coba Pak Deni Bu Supri coba. Iya, Bapak Deni. Bisa meruntuhkan. Kalau bisa merayu polisi luar biasa Pak Deni. Oh, itu nanti di ruang kesiswaan, di ruang Kesiswaan. nanti di ruang ini dulu. Buatnya udah kemarin. Oh, banyak yang dirayu. Waduh. Dirayu apa? Bisa mau tahu apa sih? Iya sih apa itu yo? Iya kemarin. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu saya ke penerapan ke siswa pakai Lus. lulus atau kayak
kesadaran versus paksaan. Kesadaran versus paksaan. Siapa yang suka dipaksa? Ya. Siapa yang sadar? Terkadang anak seni itu butuh paksaan dia kalau itu. Contohnya apa? Terkadang. Contohnya misalkan kesadaran paksaan. Si anak kita bolak-balik ngandai ternyata tidak di. Akhirnya kita melakukan paksaan. Contohnya kayak tadi pagi atau mungkin pas mau apel karena kamu masih dari ingatkan kemudian itu Pak Abdul tumbang kalau nggak kesini kalau materi saya geret loh, itu kan paksaan itu boleh antara kesadaran dan versus paksaan. Ini disiplin positif dan disiplin biasa. Nah, karena disiplin biasa itu jangkanya pendek. Untuk kepatuhan kayak tadi kayak Paksaan itu kan. iya paksaan akan membentuk jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang itu disiplin positif. Karena kesadaran internal, tapi karena bocah anak sini tidak sadar, perlunya dipaksa supaya sadar, supaya disiplin positif dipaksa karena Kalau tidak dipaksa, bukan anak tidak sadar. kalau tidak sadar, tidak punya orang sadar kan punya otak ya. Kalau mereka tidak sadar, jadi tidak punya Punya lah kan, punya kepala pasti punya otak Pak Denny. wadah. Siapa? Contohnya disiplin positif, kita kalau di Solo itu sering mengingatkan saja. Tergantung anak itu sadar apa enggak. Tapi kalau nggak sadar perlu dipaksa. Itu pemasannya kayak apa Pak Denny? Ya kayak tadi nek nggak kesini kita beret tuh. Kalau enggak itu dikasih. Ya, kalau nek nggak bagi diambil sendiri boleh. Paksa ya. Paksa iya. Pokoknya juga ada yang banyak seperti itu. Nek nggak sadar-sadar gimana pakai paksaan boleh coba. Boleh ya. Boleh. Yang kelima jalin koneksi. Ini kaitannya dengan dulu jurus ke-6 dan ke-7 jalin koneksi. Karena kita sekolah SMK Negeri 3 Banyumas pastinya ada berbagai koneksi. Salah satunya tujuan koneksi adalah melatih keterampilan komunikasi yang aman, saling memahami dan membangun kepercayaan. Karena kepercayaan itu sangat susah. Kemudian supaya murid merasa aman untuk berbicara dan belajar. Supaya aman bicara dan belajar. Tapi murid sini kadang tidak tahu sing ora usah. Saya sering dengar, nah ini keterampilan mendengar. Sering dengar apa Pak? Keterampilan mendengar aktif. Keterampilan mendengar aktif, membuka percakapan, keterampilan bertanya, ini baru pas ini, keterampilan merespon, bagaimana merespon sikap mereka, terus keterampilan merefleksi, keterampilan menyimpulkan. Nah ini bangun kolaborasi, kerjasama multi-pihak. Jurus ke-6. Guru bekerjasama dengan wali murid, guru lain, komunitas dan pemangku kepentingan. Kebetulan sekolah kita sudah pernah yaitu tentang kasus Al-Ayu, Dek. Al-Ayu. Ayu siapa? Al-Ayu. Oh, Al-Ayu. Al-Ayu. siapa? Bukan Al-Ayu kan?
Iya. Aliyu. Ya. Singkatan Aliyu. Aliyu ya. Aliyu. Aliyu ya. Aliyu. Tulisan itu. Jepang. Bersama guru lain komunitas seperti kayak BNN, kemudian rumah kepentingan kepala sekolah, kemudian orang tua mungkin kita diskusi bareng bagaimana menentukan keputusannya. Itulah bangunnya jurus ke-6, bangun kolaborasi. Apakah atas kolaborasinya? Berkolaborasi dengan guru piket. Nah, masalah murid bagaimana? Pun dipanggil lanjut. Nah, itu demikian masalah, ada implementasi dan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut. Mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid problem solving. Identifikasi dulu masalah seperti apa, kemudian diskusi awal dengan dalam konferensi kasus. Seperti kasusnya Aliyu ya. Konferensi kasus rembukan bersama dengan wali kelas, kesiswaan, BK, terus kepala sekolah, kemudian kerjasama dengan BNN, kemudian baru diputuskan seperti apa tindak lanjut. Tujuan pelibatan orang tua, ini kadang ada pemanggilan orang tua, ya ibu, terus meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan seperti melalui dukungan konsisten di rumah dan sekolah, perkuat hubungan, berarti silaturahmi, mengurangi miskomunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah. Ini kadang yang sudah tahun 2025, kadang ada yang masih miskomunikasi. Salah satunya orang tua tidak punya HP, yang ikut grup orang tua ternyata murid. Ada miskomunikasi. Terus lingkungan belajar menata situasi. Ada lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Sebelum anak bisa belajar, mereka harus merasa aman terlebih dahulu. Kemarin pas di Solo itu ada permainan itu pakai kartu. Jadi ada kartu warna merah, hijau, kuning. Saya lupa itu. Bukan itu, di situ yang kartu warna hijau itu tentang kegiatan sekolah. Nanti kalau misalkan ada hijau dimasukkan, ada kegiatan ini, misalkan misalkan yang kartu hijau itu upacara ada masukkan, terus kayak eskul ada. Nah terus yang kartu kuning itu Ada tapi nggak jalan. ya ada tapi nggak jalan. Terus yang merah itu kayak sekolah sering mati listrik tidak. Internet tidak bisa. Jadi kemarin saya sama Bu Emi itu sedikit iseng mencoba sekolah ini dengan ringnya, dan itu ada rumusnya. Rumusnya kalau kalau 2 atau 0,2 ke atas itu sekolah tidak aman dan nyaman. Tapi kalau 2 ke bawah sekolah aman dan nyaman. Setelah saya cek sama Bu Eni atau satu itu 2,3. Nah, berarti kan volumenya minoritas. Saya sama Bu Eni loh iseng aku cek, coba kartu ini jadi cekan 1,1 2,3. Berarti sekolahan ya seperti itu ya Pak Budi. Karena apa maksudnya apa? Karena tadi nggak begitu jelas. Seperti itu tidak nyaman. Ya tidak nyaman mungkin karena ada yang listriknya sering anjlok
Tujuannya sekolah aman, agarnya sekolah aman, nyaman dan menyenangkan itu menciptakan ruang kelas yang bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan tekanan batin. Supaya sekolah jadi tempat pulang bukan pelarian. Kadang sekolah, kadang anak ada yang nginep. Tempat pelarian. Itulah 7 jurus BK. Ada kemudian aplikasi membuat rencana karir, respon muridnya ya seperti itu, antusias, mengikuti tanya dengan baik. Terus hambatannya itu kekurangan waktu, internet dan HP. Ada murid yang belum punya HP, HP-nya rusak, kemudian internet jadi saya menghidupkan hotspot untuk supaya ya tetheringan bisa wifi karena kenali potensi gaya belajar kan menggunakan internet di aplikasi akupintar.id. Akupintar.id di situ ada, mau dicek di Google Chrome. Setelah ini bisa dicek di Bapak Ibu akupintar.id. Langsung hasilnya loh. Nah, ini hasilnya ada ini. Dan OJR kedua tentang jaga konsistensi. Alasannya mengetahui mereka tetap berada di jurusan seni atau memilih ke jalan lain. Konsistensi. Aktivitas tangannya ngepal kayak tadi Bapak Ibu. Apakah tangan ngepal tersebut terbuka semuanya atau tidak? Kemudian setelah terbuka semuanya, apakah ada rasa lega atau kecewa? Kayak tadi kan apa ya Pak? Sampai sih di buat dia pasal tidak di. Aplikasi membuat jadwal 7 hari sebelumnya dan 7 hari ke depan. Dari 7 hari ke depan, 7 hari ke belakang jadwalnya ini. Hambatannya karena ini jamnya panas, jamnya waktunya jadi murid merasa gelisah karena panas. Kipas angin mati di ruang teori lama ya. Nggak pernah ya, kipas angin mati. Ini Pak Tolong ya, kipas angin mati. Karena itu kan membutuhkan rasa aman, nyaman dan tentram. Salah satunya adalah kipas angin. Terus ini laporan refleksi nanti setelah kegiatan ini saya buat nih Ibu. Kemudian kesimpulannya ada Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan salah satunya atau mungkin ada beberapa. Menyimpulkan Silam sirai terus. satu saja Bapak Ibu. Ada mungkin yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini tentang 7 jurus BK. Ini biasanya di pertanyaan terus. Sedikit dan apa? Kesimpulan maksudnya tentang proses siswa kah atau dari itu kan Ya 7 jurus BK ya itu. 7 jurus itu kan kalau tidak salah yang 5 itu terkait dengan siswa, yang 2 itu terkait dengan guru.
Ya, sistem. Nah, berarti ya terkait dengan sistem manajemen sekolah. Jadi maksudnya kesimpulannya tentang keseluruhan atau seperti apa? Kesimpulannya tentang mungkin yang baru disampaikan dari 7 jurus BK itu ada yang ingin dicoba enggak? Mungkin coba rayuannya jangan bakso lah Pak. Ya, orang yang dapat bisa, tapi bangkrut nanti. Berarti tentang konsistensi ya Pak. Terus, sebenarnya adalah 7 jurus BK hebat ini bukan merupakan metode instan, tapi mereka adalah arah guru, bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi menjaga tumbuhnya jiwa. Yuk, Pak Ibu. Kita menjuruskan hidup anak-anak kita ke masa depan hebatnya. Menjuruskan hidup anak-anak kita. Menjuruskan hidup. Ya, oke. Dikasih apa? Iya, Bakso. Jadi matur nuwun ya Bapak Ibu. Yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Secara singkat selama 1 JP. Jam. Terima kasih. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.